Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir. Halo guys, Shalom. Selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 9 Mei 2021. Oh iya, teman-teman masih ingat nggak yel-yel PT Bukit Sion kayak mana? Ayo kita ucapin barengan. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna selalu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Teman-teman, kita kembali memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Berkatilah kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya mereka dapat menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ku serahkan diri.
kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan waktu lagi buat kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan memberkati kami, sehingga firman yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik teruna yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya adik-adik sudah pernah mendengar atau mengetahui bahwa bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun lamanya. Adik-adik yang dikasih, itu bukan suatu hal yang menyenangkan, karena kalau menjadi budak sangatlah menderita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Adik-adik yang kekasih, janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat. Nah, bagaimana bangsa Israel menjadi besar dan membawa berkat, sedangkan mereka masih menjadi budak di Mesir? Nah, disinilah adik-adik Allah bertindak membebaskan bangsa Israel sebagai umatnya dari cengkraman Firaun.
Hal itu bukan hanya dihayati oleh bangsa Israel sebagai peristiwa yang ajaib, tapi dialami juga oleh bangsa-bangsa yang lain. Allah mengutus Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membimbing Israel dalam pengembaraannya melintasi padang gurun selama 40 tahun lamanya. Itu bukan hal yang mudah. Dalam pengembaraannya di padang gurun, bangsa Israel mengalami banyak penderitaan. Namun Tuhan tetap menyertai mereka. Bangsa Israel dalam perjalanannya, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena mereka sudah merasa jenuh, lelah, bosan, sehingga mereka tidak taat lagi dan tidak setia kepada Allah. Mereka melanggar aturan-aturan atau undang-undang di Gunung Sinai, yaitu 10 hukum Taurat. Karena itu banyak korban yang berjatuhan atau mati di padang gurun. Akhirnya dalam perjalanan bangsa Israel, mereka berkemah sejenak di dataran Moab. Dan dataran Moab itu berbatasan dengan Sungai Yordan. Disitulah Musa memberikan nasihat kepada umatnya, yaitu umat pilihan Allah. Moab sekarang adik-adik perlu diketahui, yaitu sekarang berada di Yordania. Disinilah Allah mempersiapkan bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Walaupun adik-adik ketahui bahwa walaupun Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir, tetapi Musa tidak masuk atau tidak diperkenankan Allah masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, karena Musa tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sedikit latar belakang pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang kekasih, karya Allah bagi ciptaannya, terutama bangsa Israel umat pilihannya, tak terlepas dari rencana dan keselamatannya atau janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Pemeliharaan Allah dalam perjalanan di padang gurun sampai di perbatasan tanah perjanjian sebagai langkah untuk mewujudkan rencana Allah serta janji keselamatan kepada seluruh bangsa, termasuk anak-anak teruna di KPIB Bukit Sion. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu adik-adik ketahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Maksudnya Allah itu mulia, Allah itu jernih, bersih, murni, dan selalu baik. Karena itu umatnya juga harus kudus. Kekudusan umat Tuhan terlaksana melalui perilaku hidup setiap hari dari kita semua, termasuk di dalamnya adik-adik teruna yang harus melakukan perintah-perintah
yang sudah adik-adik teruna terima lewat pendengaran atau pengetahuan adik-adik akan firman Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap hari Minggu, jadikanlah itu pedoman hidup, agar supaya apa yang adik-adik terima menjadi berkat bagi adik-adik untuk mempersiapkan masa depan adik-adik. Misalnya, adik teruna selalu rajin beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam keterbatasan yang kita miliki saat ini. Mungkin adik-adik ingin bertemu dengan teman-teman di gereja, beribadah bersama-sama di gereja, namun dengan keterbatasan umur yang adik miliki saat ini, sehingga belum dibolehkan untuk beribadah di gereja. Namun adik-adik tidak boleh putus asa. Tetaplah beribadah dan berdoa secara pribadi. Kita tidak boleh putus asa dengan keadaan sekarang ini, tetapi tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di rumah. Tetap belajar dengan giat agar apa yang dicita-citakan oleh adik-adik dapat berhasil. Tentunya walaupun beribadah di rumah, kita tetap dengan yakin dan percaya, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita harapkan, kita rencanakan, kalau bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati adik-adik. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, tentunya sebagai adik teruna yang diberkati oleh Tuhan, tentunya sebagai adik teruna yang sudah mendengarkan perintah-perintah Tuhan, adik-adik diajarkan untuk menolong atau mengasihi sesama. Kita tidak perlu menjadi orang yang hebat atau orang yang kaya raya untuk menolong sesama. Apapun yang kita miliki, baiklah kita berikan kepada teman-teman kita. Apapun keadaan kita, kita tetap harus menyayangi mereka, karena mereka adalah teman kita dan mereka adalah sahabat-sahabat yang kita kasihi. Atau melalui pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel, adik-adik juga harus menghormati orang tua. Seperti bangsa Israel, taat dan patuh kepada Allah. Adik-adik juga ketika harus merencanakan cita-citanya ke depan, adik-adik harus bersyukur, atau adik-adik menghormati mama papa, karena mereka sudah berupaya untuk mengadakan segala sesuatu sehingga adik-adik boleh sekolah dengan baik, SPP dibayar sama mama papa, SPP yang walaupun tidak hadir di sekolah tetapi tetap dibayar, untuk membeli seragam karena walaupun lewat daring tetap pakai seragam, beli buku dan lain-lain. Itu semua adalah pengorbanan orang tua untuk adik-adik. Sama seperti Allah yang menolong dan memberkati bangsa Israel, Allah juga menolong dan memberkati orang tua adik-adik, sehingga apapun yang diperlukan oleh adik-adik pasti disiapkan oleh orang tua. Jadi adik-adik, persiapkanlah masa depan adik-adik dengan hormat kepada orang tua, serta taat dan patuh setia kepada Tuhan. Melalui adik-adik rajin beribadah kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, mengasihi sesamanya, menghormati teman, dan lain-lain yang mendatangkan kebaikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Atau adik-adik, contoh lain, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan
lewat ibadah setiap minggu. Kalau mama papa sudah memberikan uang untuk persembahan, kita harus teruskan ke gereja. Atau seperti yang dihimbau, kita sampaikan kepada majelis yang ada di sektor masing-masing. Memberi dengan ketulusan hati seberapa yang adik-adik miliki. Itulah yang dikehendaki Tuhan, memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan lupa juga kita memberikan persembahan kepadanya. Karena dengan memberi, maka adik-adik sudah menunjang program pelayanan yang ada di gereja kita. Sekecil apapun itu adik-adik, asalkan kita terus memberi kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam hidup ini ada saat-saat yang penting yang adik-adik teruna alami dan rasakan. Misalnya hari ulang tahun, itu saat-saat yang bahagia dengan ketambahan usia. Atau adik-adik ketika adik-adik lulus dari sekolah dasar atau SMP, tentu adik-adik sangat senang ketika apa yang kita cita-citakan, kita belajar dengan giat, boleh terlaksana dengan baik, dengan pencapaian yang adik-adik boleh rasakan. Melalui semua pencapaian ini, adik-adik teruna dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Dengan cita-cita kalian, mungkin ada yang mau jadi dokter, polisi, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pendeta, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang, harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Walaupun saat ini lagi pandemi COVID-19, adik-adik teruna tetap terus belajar, tetap tekun dan setia untuk mencapai cita-citanya. Dan tentu tetap menjalankan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Dan semua yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah juga ya adik-adik. Jadi adik-adik yang kekasih, mempergunakan waktu yang ada, walau belajar lewat daring, tetapi adik-adik harus tetap giat, supaya pengetahuan yang adik-adik terima dapat berguna untuk masa depan adik-adik. Dan ingat adik-adik, waktu yang kita miliki hendaklah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan juga. Adik-adik harus pintar membagi waktu. Jadi ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk keluarga, dan lain-lain. Jadi adik-adik harus pintar membagi waktu, tetapi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Seperti bangsa Israel, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Nabi Musa memberikan nasihat atau wejangan untuk tetap taat dan setia kepada Allah. Kita yang ada sekarang, kita bersyukur karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya, kita telah ditebus dosanya atau telah dipulihkan. Kita semua tanpa terkecuali, besar kecil, tua muda, termasuk adik-adik teruna, kita telah diampuni, dipulihkan, karena kita segambar dan rupa Allah. Maka kita
harus perlakukan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita, sehingga kita memiliki hati yang mengasihi dan taat dalam berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan kita ingat, bukan kita yang hebat, Tuhanlah yang membuat kita hebat dan mampu menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga berdampak positif bagi sesama kita. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita dengan segala kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Adik-adik teruna yang kakak kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persiapkanlah masa depan kalian dengan mentaati perintah Tuhan, karena kalian adalah masa depan gereja, bangsa, dan kebanggaan orang tua tentunya. Sehingga anak-anak teruna menjadi alat yang mendatangkan keselamatan Allah bagi semua ciptaannya. Tuhan Yesus menuntun adik-adik teruna, sama seperti Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, pagi ini kami kembali ke hadapan-Mu dan kami mau berdoa Bapa untuk gereja kami GPIB Bukit Sion. Kiranya Kau selalu berkati gereja ini mulai dari pendeta, majelis, para pengurus, dan pelayan perkat serta jemaatnya Bapa. Biarlah dalam gereja ini kami dapat selalu memuji, memuliakan, serta membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, saat ini saya mau berdoa tentang pergumulan keluarga, oma opa dan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus mau berdoa, mau mendengarkan doa hamba-Mu ini. Tuhan, saya juga mau berdoa buat yang orang yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberi kesembuhan dan juga buat obat-obatan yang diminumnya itu bisa membuat kesembuhan. Tuhan, saya juga berdoa bagi keluarga yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami. Tidak lupa kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden hingga para bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran dan sifat adil, dan sikap yang takut akan Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, demikianlah doa singkat dari kami ini panjatkan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami pengampunan atas dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami akan menutup doa ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat TT dan dari sektor berapa. Kemudian diserahkan ke majelis masing-masing sektor atau diberikan kepada orang tua untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, pagi hari ini setelah kita mengikuti ibadah PT pada tanggal 9 Mei 2021, tepatnya IMPT Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik juga semua yang sudah ambil bagian di dalam peribadahan kita di minggu pagi hari ini beserta kakak layan tentunya. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan kesaksian yang sudah ditaburkan oleh Kak Medi Tore yang sudah menyampaikan firman Tuhan begitu indah, dan sama-sama boleh adik-adik memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik kita Bertali Ripo yang sudah memimpin ibadah kita sebagai liturgos di pagi hari ini. Begitu juga dengan adik-adik yang membantu di dalam doa syafaat. Kakak mengucapkan terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik. Dan kakak senang sekali kalau adik-adik mau menggunakan talenta adik-adik yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Terima kasih. Dan juga kakak semua mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu di dalam proses pelaksanaan kegiatan perekaman ibadah IMPT yang boleh senantiasa meluangkan waktunya dengan penuh sukacita, baik tenaga dan pikiran. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik Rizka dan adik Vivi Viviola yang sudah memberitakan, yang bisa membantu di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Terima kasih sekali lagi. Ada hal-hal yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik semua agar senantiasa selalu mengikuti prokes ya di dalam adik-adik melakukan kegiatan di luar rumah. Kemudian jangan lupa adik-adik setelah kembali di dalam melakukan kegiatan tersebut, adik-adik juga harus mencuci tangan ya. Mencuci tangan, kemudian pakaian yang sudah dipakai kalau bisa taruhlah di tempatnya untuk direndam dengan sabun cuci tentunya.
dan kemudian juga adik-adik bisa langsung sekalian mandi. Ini yang Kak Kris ingin sampaikan, dan tetap juga di dalam hal beraktivitas di luar rumah adik-adik harus tetap menjaga jarak ya, dan lupa jangan pakai masker juga harus. Dan itu saja yang bisa Kak Kris sampaikan. Terlepas daripada itu, ada satu lagi yang Kak Kris mau mengingatkan adik-adik mengenai absensi yang sudah diberikan linknya. Adik-adik buka link tersebut, cantumkan nama ya, terus juga nanti dari sektor berapa ya, buka link tersebut, absenkan diri adik-adik ya. Jangan lupa untuk adik-adik di rumah nantinya juga bisa selesai ibadah atau minggu sebelum mulai ibadah absen ya. Oke. Mungkin itu saja yang Kak Kris bisa sampaikan pada adik-adik. Tetap menjaga kesehatan, sekali lagi Kak Kris sampaikan, jangan lupa prokes ya, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu memberikan kesehatan dalam adik-adik melakukan studi atau tugas dari sekolah. Baik adik-adik, terima kasih juga pada kakak lain semua yang juga senantiasa memberikan motivasi masukan dalam kegiatan peribadahan GMPT Taruna Bukit Sion Balikpapan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, saya undang kita berdiri dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita.